Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Maka Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan harta miliknya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyak orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat dia. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayah itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, dan pakaikanlah kepadanya. Kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung sedang berada di ladang. Ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu. Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkan kembali anak itu dengan selamat." Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing pun untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali."
Demikianlah sabda Tuhan. Saudari dan saudara, selamat pagi, berkat Allah. Perumpamaan ini sangat inspiratif kalau kita mau menyoroti setiap karakter tokoh. Dan kalau kita menarik karakter tokoh si sulung, kita dapat melihat bahwa cinta tak punya tempat di hatinya. Dia rajin melayani, tetapi layanannya dia perhitungkan sebagai hak untuk menuntut imbalan. Bukan bapaknya yang dia pikirkan, melainkan apa yang akan ia peroleh. Bukan cinta yang mendorong loyalitasnya, melainkan kepentingan diri. Itu membuatnya tak menghargai kasih bapaknya dan memandang tak berarti kepulangan adiknya. Jangan-jangan hidup mati adiknya pun dia tak peduli. Walau tidak ada informasi apakah si sulung kemudian berubah, namun pesan Tuhan amat jelas. Hanya cinta yang membuat pelayanan mencapai kepenuhan makna. Hanya cinta yang membuat orang lain menjadi sesama. Hanya cinta yang menerima yang hilang sebagai saudara. Hanya cinta yang menghargai langkah cinta sebagai tindakan mulia. Si bungsu menjadi contoh manusia berdosa yang bertobat. Dia hilang dari rumah belas kasih, tetapi kembali ke rumah kerahiman. Ada kebaruan hidup, ada sukacita dan kebahagiaan. Sedangkan si sulung adalah contoh orang berdosa yang hilang di rumahnya sendiri. Hilang dalam lingkungan rumah dan tetap hilang, tak mau masuk rumah kerahiman. Ia hidup dalam bayangan seolah-olah ada di rumah, tetapi jauh dari rumah. Rumah ini adalah rumah belas kasih, rumah kerahiman. Tapi hatinya jauh dari belas kasih dan kerahiman. Secara fisik, dia ada dalam lingkungan rumah, tetapi secara batin, ia jauh dari rumah maupun bapa dan saudaranya. Dia mengambil jarak dengan bapa maupun saudaranya. Dia dipenuhi keserakahan, kebencian, dendam, iri hati, ketidaksukaan, antipati, kemarahan, dan egoisme. Dia menolak berjumpa dengan saudaranya. Dia menolak tawaran bapaknya untuk masuk rumah belas kasih dan sukacita. Dari dua tipe manusia hilang ini, kita dapat bercemberut diri. Manakah tipe saya sebagai anak hilang? Apakah saya tipe si bungsu yang kerap menjauh dari Allah, menyesal lalu bertobat, dan kembali ke rumah kerahiman? Ataukah saya bertipe si sulung yang kelihatan suci tak berdosa, tetapi malah memelihara amarah, benci, dendam, iri hati, dan egois terhadap sesama? Selamat berefleksi. Tuhan memberkati.